Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Fatur Rahim, selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu kalam, yang semoga selalu diberi kesehatan dan berkahan dalam hidupnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kami bisa memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu tentang pembelajaran ilmu kalam. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang kisah atau singkat cerita dari taubatnya seorang ulama dari faham Mu'tazilah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Muhammad Abdul Wahyi, dan Mas Rizwan Hakim, Mas Ambar Maisur Fahmi, dan Mbak Ismi Swastika. Selanjutnya ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, biografi singkat. Dan yang terakhir, cerita singkat. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Terkadang banyak jalan orang untuk berubah. Bahkan seseorang ulama besar bukan melalui perdebatan yang panjang, bukan juga melalui tulisan-tulisan kritis, serta bukan melalui ancaman pedang. Contohnya Al-Imam Zamakhsyari, ulama yang terkenal dengan tafsir Al-Kasyafnya, ini bertobat dari faham Mu'tazilah yang mengajarkan bahwasanya manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri. Selanjutnya, biografi singkat beliau yaitu Mahmud bin Umar bin Muhammad Al-Zamakhsyari. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang dalam fikih bermadhab Hanafi. Banyak para ulama di zamannya mengakui ketinggian ilmu beliau. Salah satunya yaitu beliau punya karya yang bernama Tafsir Al-Kasyaf. Karya ini merupakan karya yang fenomenal. Hingga kini masih menjadi rujukan dalam disiplin tafsir Al-Quran. Mula-mula beliau menganut paham Mu'tazilah, bahkan menjadi ikon utama manhaj teologi yang digagas oleh Wasil bin Atha ini. Hingga pada akhirnya beliau menanggalkan paham Mu'tazilah untuk kemudian menganut paham Aswad al-Azam Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut ada sedikit cerita beliau, kisah beliau bertobat dari paham Mu'tazilahnya. Al-Zamakhsyari yang kala itu merupakan salah satu tokoh pembesar Mu'tazilah datang menemui seorang qadhi kota Mekah yang secara teologi menganut madhab Ahlussunnah wal Jamaah untuk melamar putrinya. Pada mulanya lamaran Al-Zamakhsyari ditolak mentah-mentah oleh sang qadhi. Namun setelah gadis pujaan Al-Zamakhsyari mengetahuinya, ia memohon kepada ayahandanya agar menerima lamaran tersebut. Atas desakan dari putrinya, sang qadhi pun mengabulkan permintaan putranya dan bersedia menikahnya dengan Al-Zamakhsyari. Singkat cerita, setelah akad nikah berlangsung, tibalah malam pertama bagi kedua mempelai ini. Sang istri mengatakan kepada suaminya, "Duhai suamiku pujaan hatiku, sesungguhnya malam pertama ini adalah salah satu kenikmatan terbesar bagi pasangan suami istri di dunia. Aku berharap di malam yang indah ini engkau melakukan denganku sebanyak 70 kali," pinta sang istri. Demikian premis pembuka sang istri dalam rangka menggiring opini untuk melemahkan paham teologi suaminya. Al-Zamakhsyari pun merasa keberatan dengan permintaan istrinya tersebut.
Ia menilai permintaan istrinya ini sungguh terlampau berat. Ia pun menyatakan ketidaksanggupannya melayani istrinya berhubungan intim sebanyak itu. Hampir tidak ditemukan laki-laki seperkasa apapun yang mampu melakukan hubungan pasangan suami istri sebanyak permintaan istrinya yang tidak wajar tersebut. Mengetahui reaksi suaminya yang tampak kewalahan, sang istri justru kembali menyerang suaminya dengan pertanyaan yang semakin memojokkan madhab teologi yang dianut sang suami. Sang istri pun berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri? Sekarang aku beri dua pilihan. Kita bercinta sebanyak 70 kali atau engkau cabut dan bertaubat atas pendapatmu itu," desak sang istri. "Iya, aku akan bertaubat dari pendapatku itu," ujar Al-Jamaksari menyerah. Sejak saat itu, Al-Jamaksari bertaubat dari madhab yang tadinya Mu'tazilah untuk kemudian memeluk paham Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa saat kemudian, istri Al-Jamaksari pun mempersaksikan di hadapan keluarganya bahwa suaminya telah keluar dari paham Mu'tazilah. Istri Al-Jamaksari pun telah berhasil mengelabui suaminya dan membuatnya tidak berkutik. Seorang istri yang cerdas yang mampu mematahkan argumentasi dan paham teologi suaminya. Kesimpulannya, sebagaimana diketahui dalam kajian teologi, bahwa menurut faham Mu'tazilah, manusia mampu menciptakan aktivitasnya sendiri yang bersifat ikhtiyariyah, diusahakan. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa perbuatan hamba baik yang bersifat ikhtiyariyah ataupun ittiroriyah atau tidak disengaja adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan hamba. Dialog Imam Zamakhsyari dengan istrinya di atas merupakan salah satu bukti keterbatasan seorang manusia. Ia tidak punya daya sedikit pun untuk menciptakan perbuatannya. Baik dan buruknya perbuatan manusia pada hakikatnya Allah yang menciptakan, meski manusia juga diwajibkan untuk ikhtiar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembahasan dan sedikit kisah dari seorang ulama yang taubat dari faham Mu'tazilah. Semoga memberi manfaat untuk yang lainnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Unzur maqala wa la tanzur man qala wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.